Tonton video ini sampai selesai agar Anda tidak gagal paham. Tantangan untuk TNI Polri. KKB menulis surat untuk tentukan medan perang. Kelompok kriminal bersenjata KKB menuliskan surat tantangan untuk TNI Polri dan mereka telah menentukan medan perang apabila ingin melakukan kontak senjata secara langsung. Dalam surat itu, KKB yang mengatasnamakan diri sebagai Tentara Pembebasan Nasional Organisasi Papua Merdeka atau TBNOPM bertanggung jawab atas penembakan terhadap Prada Ginanjar di Kampung Mamba, Kabupaten Intan Jaya, Papua. Surat dengan kop yang bertulis tangan itu juga menyertakan nama-nama komandan mereka serta stempel berwarna biru. Di badan surat, KKP mengatakan sudah menyiapkan medan perang melawan pasukan TNI Polri di wilayah Sugapa. Dokumen ini ditujukan untuk personel gabungan TNI Polri yang berada di Kabupaten Intan Jaya. Belum diketahui pasti kapan waktu untuk tantangan perang tersebut. Surat tantangan yang menyatakan perang ini didapati oleh personel TNI Polri usai melumpuhkan 3 anggota KKB di Kabupaten Intan Jaya, Papua pada hari Senin 15 Februari kemarin. Kondisi di Kampung Ilambe, Distrik Ilaga, Kabupaten Puncak Jaya, Papua sangat mencekam. Suara letusan senjata api menyala bergantian dari hutan-hutan dan perbukitan sekitar lokasi. Di sebuah bangunan yang dipenuhi kendaraan berat proyek, tampak sejumlah prajurit militer TNI bersiaga dengan senjata sembari berlindung di area tertutup. Namun hari itu, 13 Februari, bukan waktu yang baik bagi prajurit Batalion Infanteri Raider 715. Sebab kebetulan mereka lah yang berada di bawah hujan peluru yang ditembakkan secara brutal oleh kelompok separatis bersenjata OPM. Berdasarkan informasi yang dihimpun Viva Militer Selasa 16 Februari, pasukan Raider TNI yang berada di bawah komando Kodam 13 Merdeka itu berada di lokasi tersebut karena mereka tergabung dalam Satuan Tugas Pengamanan Daerah Rawan atau Satgas Pemrawan. Situasi tiba-tiba saja berubah kian mencekam tatkala salah satu TNI bernama Prada Maulana mengerang kesakitan sembari memegangi kepala. Darah mengalir membasahi wajahnya. Rekan sesama prajurit TNI pun menghampiri. Prada Maulana terluka. Wajahnya terkena rekoset munisi yang ditembakkan kelompok bersenjata OPM. Jadi ternyata OPM melakukan manuver serangan. Mereka menyerang dari arah yang tak terduga. Bantuan darurat pun diberikan. Rekan korban berusaha menghentikan pendarahan dengan kain putih. Sedangkan prajurit TNI lainnya mengamankan lokasi dengan membentuk posisi siap tempur. Selain itu, radio komunikasi terus menyala saling memberikan arahan dan petunjuk kepada prajurit TNI lain yang berada di lokasi yang berbeda. Semua situasi ini terekam dalam sebuah video yang telah beredar luas di dunia maya. Detik-detik Prada Maulana bersimbah darah disaksikan dengan jelas. Namun ada yang sangat menarik dan membanggakan terjadi di peristiwa itu. Saat Prada Maulana mengerang kesakitan, salah satu rekannya memberikan suntikan semangat. Bukan dengan berteriak, tapi dengan bisikan halus. Prajurit TNI itu berada di sisi kanan Prada Maulana. Dia memegangi korban dan terus berbisik untuk menenangkan Prada Maulana. Pada video itu terdengar sayup-sayup prajurit TNI ini membisikkan, "Asma Allah," ke telinga Prada Maulana. Astagfirullah. Dan tak lama korban diminta berdoa memohon ampunan pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Istighfar, istighfar, Dek. Luar biasanya setelah itu, Prada Maulana lebih tenang dari sebelumnya. Dia tak lagi mengerang, kesakitan meski bagian wajah yang terluka masih mendapatkan perawatan darurat. Perlu diketahui pasukan Yonif Raider 715 mulai bertolak meninggalkan markas mereka di Motilango, Kecamatan Anggrek, Kabupaten Gorontalo Utara pada Senin 16 November. Mereka berangkat ke Papua dengan menumpangi kapal perang KRI Teluk Parini 539 milik TNI Angkatan Laut.
TNI dimanfaatkan oleh PKI untuk adu domba rakyat? Apakah benar? Pada tanggal 25 November tahun 2020, beredar sebuah narasi bahwa PKI atau Komunis Tiongkok memanfaatkan TNI untuk mengadu domba rakyat. Narasi ini beredar melalui pesan WhatsApp pada baru-baru ini. Nah, pada narasi itu disebutkan, adu domba dilakukan agar Pancasila ini diganti dengan Ekasila. Berikut ini adalah narasi selengkapnya. PKI Komunis Cina itu memanfaatkan TNI guna diadu domba dengan rakyat dan umat Islam. Kalau PKI itu sudah berhasil visi misinya, maka akan diganti Pancasila itu dengan Ekasila, Trisila. Itu yang mereka harapkan. Tidak ada PKI komunis itu ikhlas dalam berjuang. Mereka menghendaki NKRI jadi Indochina. Kalau Islam berjuang itu ikhlas, sadarlah wahai bangsaku. Habib Rizik itu aset negara yang bisa mempersatukan umat. Hanya PKI jongos penjilat pantat Cina yang rapuh membuat kegaduhan. Camkan itu. Orang alim itu kepercayaan Allah di muka bumi. Dari penelusuran, redaksi Medcom klaim bahwa PKI memanfaatkan TNI untuk adu domba rakyat itu tidak berdasar. Faktanya TNI selalu bekerja untuk menjaga persatuan dan kesatuan bangsa. Beberapa waktu lalu Panglima TNI Marsikal Hadi Cahyanto muncul melalui sebuah video singkat. Pada video itu, Hadi pun didampingi Pangkostrat Lejen Eko Mardiono, Komandan Kopsus TNI Majen Richard TH Tampu Bolon, kemudian Danjen Kopassus Majen Muhammad Hasan, dan Komar Majen Marswartono, dan juga Komandan Korpakas Marsda Eris Widodo. Marsikal Hadi juga menegaskan seluruh prajurit TNI merupakan alat utama pertahanan negara. Karenanya TNI tidak akan membiarkan musuh yang berupaya melakukan ancaman terhadap bangsa Indonesia. Saya ingin menyampaikan kembali pentingnya persatuan dan kesatuan dalam menjaga stabilitas nasional. Untuk itu jangan kita biarkan persatuan dan kesatuan bangsa itu hilang. Begitu kata Hadi. Setelah video itu beredar, Pangdam Jaya Majen Dudung Abdurrahman melakukan sejumlah langkah. Di antaranya adalah menurunkan sejumlah baliho yang dianggap meresahkan masyarakat. Dudung mendengar suara penolakan dari sejumlah pihak. Alih-alih berhenti, Dudung malah menginjak gas lebih kencang. Berawal dari Satpol PP di DKI Jakarta, melakukan penertiban sebelum hal itu terjadi sejak 2 bulan lalu. Aparat TNI dan juga Polri ikut memantau penerbitan dari sejumlah baliho. Namun, petugas lapangan diadang atau dihalangi oleh masyarakat tertentu. Petugas dipaksa untuk memasang baliho kembali. Dudung pun kecewa. Pasalnya masa itu mengingkari atau meremehkan eksistensi dan juga tugas pokok Satpol PP. Alhasil TNI pun turun tangan. Sejumlah personel di bawah komandonya pun langsung menertibkan sejumlah baliho. Di sisi lain, sempat beredar bahwa aksi Dudung tanpa perintah langsung dari Panglima TNI Marsikal Hadi Cahyanto. Namun Panglima TNI sejatinya mendukung langkah Dudung itu. Tentunya, Panglima TNI akan mendukung semua tindakan yang dilakukan Pangdam Jaya atas dasar pertimbangan di lapangan tersebut. Begitu kata Kepala Puspen TNI Majen TNI Ahmad Riyad. Ahmad juga menegaskan penertiban dari baliho tak perlu perintah langsung dari Panglima. Pasalnya penertiban baliho itu merupakan hal teknis dari sisi operasional di lapangan. Lagi pula, baliho yang dicopot tidak hanya terkait pada satu kelompok saja seperti FPI, akan tetapi semua baliho yang dinilai ilegal. Katanya, ketika ada poster-poster lain yang tidak sesuai dengan aturan dengan Kapolda Metro Jaya, akan diturunkan. Begitu kata Dudung. Anggota Komisi 1 TB Hasanuddin juga mengapresiasi langkah TNI. Sebab langkah itu merupakan upaya untuk menghindari konflik di tengah masyarakat. Sehingga kesimpulannya, bahwa PKI memanfaatkan TNI untuk mengadu domba rakyat itu tidak berdasar. Faktanya TNI selalu mengingatkan pada masyarakat untuk menjaga persatuan dan kesatuan. Informasi ini termasuk dalam kategori jenis misleading content atau konten yang menyesatkan.